Sudah satu pekan, banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Warga terdampak banjir berebut bantuan logistik yang didistribusikan relawan. Sudah satu pekan hingga kini banjir masih merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari pantauan udara masih ada sekitar 180 rumah di Dusun Kampe dan 80 rumah di Dusun Pangasinan yang terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Minimnya sistem drainase dan kultur tanah yang rendah di wilayah Karangligar membuat banjir membutuhkan waktu lama untuk bisa surut. Kondisi ini membuat sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan dievakuasi menggunakan perahu. Sementara sejumlah warga yang bertahan di rumahnya kini harus berebut bantuan logistik berupa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari yang didistribusikan oleh relawan. Enggak kebagian? Habis? Oh, habis katanya? Iya. Terus gimana? Bagaimana? Udah habis ya udah. Oh, biasanya gitu ya kalau kebagian ya? Bukan rezeki kita itu. Bukan rezeki ya? Iya. Terus harapannya apa nih Bapak? Harapannya? Iya. Harapannya ya berusaha ada rumah bapak masih segini. Masih seapa? Pinggir sawah. Seapa? Hah? Setingginya seapa? Tingginya segini lagi. Masih segitu lagi? Iya. Itu dapat? Dapat nggak? Nggak dapat? Nggak dapat habisin. Oh, nggak dapat ya? Telat datang ya kali ya? Iya. Nah, terus gimana ya kalau nggak dapatnya? Harapannya? Bukan rezeki. Bukan rezeki. Warga Desa Karangligar berharap bantuan logistik bisa didistribusikan secara merata di wilayahnya. Karena kesulitan membeli sembako dan kebutuhan pokok akibat lumpuhnya aktivitas di wilayah tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemukan tanah di sekitar Sungai Bekasi, Jawa Barat telah bersertifikat menjadi hak milik. Kondisi ini membuat pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan. Sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah tanahnya menjadi hak milik. Betul, Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya dihilirnya dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkap tanah di sekitar Sungai Bekasi, Jawa Barat telah berubah menjadi permukiman. Bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan. Sehingga kondisi ini membuat pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan. Padahal daerah aliran sungai seharusnya menjadi salah satu lahan resapan air dan tidak boleh dipadati permukiman. Ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah tanahnya menjadi hak milik. Betul, Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya dihilirnya dari paket 6, sebelumnya paket 7. Paket 6, Ya, sebelumnya betul, paket daerah- 7. Betul, Bapak. Terus? Itu pada pelaksanaannya progres sekarang saat ini hanya mentok di 11,6%. Karena Terus terkendala oleh masalah lahan. lahannya sudah berubah lagi. Betul, Bapak. Dimiliki oleh perorangan dan juga ada perusahaan juga. Oh. Deddy Mulyadi berencana akan menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk membahas tata ruang wilayah di sekitar Kali Bekasi. Sebelumnya, banjir merendam ratusan titik di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Selasa lalu. Ribuan warga terdampak, aktivitas terganggu, dan lalu lintas lumpuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasi milik BUMD di kawasan Puncak Bogor terus dilakukan. Wahana ini dibongkar usai terbukti melanggar perizinan dan diduga menjadi biang kerok banjir bandang kawasan Puncak beberapa waktu lalu. Pembongkaran Hibis Fantasi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Wahana wisata anak perusahaan dari BUMD PT Jaswita terus dilakukan. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan secara manual dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan yang melibatkan TNI, Polri, serta Satpol PP dari Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat.
Pembongkaran tempat wisata ini dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi menginstruksikan jajaran pemerintah menindak tegas Hibis Fantasy yang terbukti melanggar aturan perizinan. Lokasi wisata ini juga dinilai menjadi biang kerok banjir bandang yang melanda wilayah Puncak beberapa waktu lalu. Diketahui Hibis Fantasy mengajukan izin penggunaan lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun realisasinya pengerjaan wahana wisata ini menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi. Artinya sebanyak lebih dari 11.000 meter persegi lahan yang digunakan belum berizin alias ilegal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. 2 orang pelaku pembunuhan bos rental didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dituntut penjara seumur hidup. Sementara seorang tersangka lainnya 4 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan oleh auditor militer dalam sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut yang kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Auditor militer menyatakan para terdakwa melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. 2 orang diantaranya dituntut penjara seumur hidup dan membayar restitusi kepada keluarga korban. Kami mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. Terdakwa 1, Kelasi Kepala Bah Bambang Apri Atmojo NRP 122903. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 200.209.633.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli korban luka sebesar 146.354.200 rupiah. Terdakwa 2, Sertubah Akbar Adli NRP 125546. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 147.133.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah. Terdakwa 3, Sertukom Rapsim Hermawan NRP 126104. Pidana pokok penjara selama 4 tahun, dipotong seluruhnya pada saat terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 147.133.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah. Subsidiar 3 bulan penjara.